misal 16 nih, 16 renteng ya kan. Terus teman-teman kan pengen jualan picis kan gitu, terus diubahnya apa, di daftar item ya kan, tapi sudah terjadi penjualan. Nah, langkah-langkahnya tetap kita benerin dari pembelian, terus di penjualan pun juga harus dibenerin gitu, sesuai kartu stok perjalanannya. Nanti apa, stoknya dia sesuai bacanya. Program aslinya itu mengikuti kita. Iya, benar. Program itu kan ya buatan manusia, tergantung manusianya. Memang gini ya, stok opnam itu ya, sepanjang sejarah stok opnam itu akan selalu ada yang namanya pro dan kontra, akan selalu banyak ayel-ayelan. Karena stok opnam itu komponennya ada 3. Yang pertama adalah yang di lapangan atau yang di toko, atau yang megang barangnya, atau yang megang uangnya, ya. Yang kedua adalah tim SO, kan eksternal. Tim SO itu kan harus eksternal, bukan internal, ya. Yang ketiga adalah tim yang mengerti program. Ada 3 ini, dan itu akan selalu ayel-ayelan. Semuanya jujur, stok itu pun akan selalu ada ayel-ayelan, ya. Karena apa? Yang pertama, kita harus paham dan mengerti bahwa kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan. Kita itu kalau ngitung terus, 5 tambah 5 itu bukan sama dengan 10. Kalau ngitung terus lo ya, jadi akan ngeyel, loh aku tadi inputnya sudah benar, aku inputnya sudah benar. Tapi kena di tracking ternyata inputnya salah. Karena yaitu kemampuan kita terbatas. Yang kedua adalah delay program. Delay program. Yang ketiga adalah adanya miskomunikasi. Contohnya begini, saya kasih contoh. Misalnya stok opnam itu akan ini misalkan komputer, ini fisik, ya. Di komputer ini 8, fisiknya kan harusnya 8, ya. Terus ternyata ini ada data error, sehingga di komputer kebacanya 6, fisiknya 8, ya. Yang harus dilakukan toko seharusnya apa? Proses rekap kan? Di proses rekap 6 akan jadi 8 kan? Ya kan? Itu proses rekap harusnya. Proses rekap. Sama toko tidak diproses rekap, tapi dilakukan stok opnam, ya. Stok opnam diinputlah komputer 8, jeder 8, fisik 8, jadi plus 2, ya. Seolah-olah kan ngeplus, seolah-olah. Terus besoknya, misalkan ini si A, terus besoknya si B. Si B ini dia bingung lagi, ya. Habis proses data kok komputernya jadi 10, karena kan ada plus 2, fisiknya 8. Ini solusinya gimana? Begitu. Nah, akan selalu seperti itu terus. Kadang masalahnya itu begini, harusnya program diproses, tapi malah dilakukan stok opnam, ya. Begitu, seringnya miss-nya itu. Nah, makanya ini adalah salah satu upaya untuk menghindari ini, kita migrasi ke IPOS 5. Kalau IPOS 5 itu tidak perlu proses rekap. Tapi ada perbaikan saldo juga. Ya, ada perbaikan saldo, tapi kan tidak ada proses rekap yang lama, Sat. Data misalkan sudah lama 5 tahun atau 3 tahun, itu kan proses rekap bisa 1 jam. Toko tutup jam 10, anak-anak bisa selesai proses jam 11. Makanya kita migrasi ke IPOS 5 adalah supaya untuk itu. Ya, jadi stok itu kalau mau terjaga dengan baik, itu komponennya selalu ada 3. Tim yang di toko, tim yang SO, tim yang ngerti program. Tim yang ngerti program sebagai penengah. Begitu. Ini kita kalau semuanya jujur. Ya, dalam tanda kutip, kalau ada yang nggak jujur, mohon maaf ya, kalau ada yang nyolong, rokoknya diumpetin. Tapi dia nyalain program terus. Ya enggak? Kan begitu yang terjadi. Sama dulu waktu saya kerja di retail juga begitu. Ya, ketika ada orang yang berani, itu kemungkinannya hanya ada 2. Ini orang nyuri atau ini orang benar, begitu. Kuat-kuatan data, saya juga dulu begitu. Dicek CCTV, kuat-kuatan data, saya merasa, pokoknya saya nggak takut, saya nggak merasa benar gitu aja. Gas terus pokoknya, ya. Tapi ketika ada yang berani, kok ternyata dicek CCTV, oh ada yang masalah, ya sudah, selesai. Stok itu begitu, ya. Makanya memang perlu namanya ya proses rekap terus-menerus nih, menggunakan program IPOS 4. Nah, IPOS 5, makanya kita migrasi ya supaya nggak ada delay-delay stok lagi, begitu. Ya, makanya ini perlu disampaikan pada owner selalu kan masalah stok. Dan semua program akan begitu, Sat. Ya, semua program akan begitu karena angka. Ya, terus prinsipnya itu kan gini, stok itu hanya bisa berkurang kalau ada penjualan, ada retur penjualan, ya kan? Retur penjualan loh ya. Stok itu bisa bertambah apabila ada retur penjualan. Retur itu bisa menambah, bisa mengurangi. Retur yang menambah stok adalah retur yang menambah stok adalah retur penjualan. Retur yang mengurangi stok adalah retur pembelian. Ya, jadi memang harus benar-benar ngerti sih stok itu, stok opnam itu.